Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Quran semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang hukum sahur ketika azan subuh sudah berkumandang. Apakah kita boleh melanjutkan makan sahurnya atau harus menghentikannya? Yuk kita simak pembahasannya. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari pengertian puasa ini sudah jelas kita ketahui bahwa batas untuk dapat memulai puasa yaitu saat telah terbit fajar. Lalu bagaimana hukumnya atau apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang sahur lalu azan subuh berkumandang? Dalam menyikapi hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan untuk melanjutkan makan sahur saat azan subuh telah berkumandang. Adapun pendapat yang membolehkan untuk melanjutkan makan saat azan subuh telah berkumandang berlandaskan pada sebuah hadis. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Sedangkan pendapat yang melarang untuk melanjutkan makan sahur ketika azan subuh telah berkumandang berlandaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Dari ayat di atas jelas bahwa sampai muncul benang putih yang membelah kegelapan malam, yaitu fajar, yang ditandai dengan berkumandangnya azan, yaitu telah masuk waktu subuh. Maka saat bangun untuk sahur kesiangan dan azan berkumandang, kita tidak bisa makan dan minum apapun karena sudah masuk waktu untuk berpuasa. Lalu pendapat mana yang dapat kita amalkan? Apakah ayat Al-Quran dengan hadis tersebut bertentangan? Yang perlu kita ketahui dari hadis riwayat Abu Hurairah tersebut bahwa pada masa Rasulullah azan subuh dikumandangkan sebanyak 2 kali. Azan subuh yang pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, sedangkan azan subuh yang kedua dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh yang bertujuan untuk membangunkan umat muslim dan sebagai isyarat untuk mempercepat makan sahur bagi orang yang akan menjalankan ibadah puasa. Sedangkan azannya Abdullah bin Ummi Maktum sebagai azan yang kedua berfungsi untuk menegaskan bahwa waktu subuh telah benar-benar tiba. Nah, yang perlu kita ketahui dalam hadis tersebut, jika mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, itu dimaksudkan pada azan pertama, yaitu azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Maka ketika Nabi mengucapkan jika makanan masih berada di sendok, jangan disia-siakan, itu adalah isyarat dari azan Bilal bin Rabah. Sedangkan azannya Abdullah diteruskan oleh hadisnya Aisyah yang mengisyaratkan bahwa waktu batas makan itu sampai dengan fajar tiba, yaitu hadis Rasulullah, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, maka makan dan minumlah hingga dikumandangkannya azan Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sungguhnya Bilal azan pada waktu malam, bilailin. Makna malam di sini yaitu waktunya setelah Isya sampai
terbitnya fajar. Jadi bukan saat fajar Bilal azan di sini. Karena la yamna'annakum min suhurikum adzanu Bilal. Jangan kau cegah sahurmu atau jangan kau hentikan sahurmu pada azannya Bilal. Maka dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hadis dan ayat Al-Quran tersebut tidak bertentangan. Keduanya adalah sahih. Dan dapat disimpulkan bahwa batas mulai berpuasa yaitu saat terbitnya fajar, yaitu saat adzan subuh berkumandang. Maka saat adzan subuh telah berkumandang, tidak boleh ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut kita agar kita dapat memulai untuk berpuasa. Alhamdulillah, sekian penjelasan mengenai hukum sahur ketika adzan subuh telah berkumandang. Semoga dapat dipahami dan kita amalkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.